Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Silvia Putri. Saya mahasiswa program studi Nurse Setika Surya Global Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas individu stase maternitas terkait tentang penyuluhan mobilisasi dini pada ibu postpartum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Silvia Putri. Saya mahasiswa program studi Nurse Setika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait tentang mobilisasi dini pada ibu postpartum. Tujuannya yang pertama agar ibu-ibu bisa mengetahui tentang mobilisasi dini pada ibu postpartum dan bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian tindakan yang saya lakukan ini kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit. Apakah ibu-ibu bersedia? Ya. Jika ibu-ibu bersedia, sebelum saya mulai ada yang tanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya mulai ya Bu. Ya. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu ini, apakah ibu-ibu ini sudah mengetahui terkait tentang mobilisasi dini itu apa? Belum. Kalau belum, saya mulai untuk menjelaskan materinya. Yang pertama, pengertian dari mobilisasi dini yaitu suatu pergerakan posisi atau adanya kegiatan yang dilakukan ibu setelah melahirkan. Biasanya mobilisasi ini dilakukan pada 2 jam setelah ibu melahirkan secara normal dan 6 jam pada ibu yang melahirkan secara sesar. Kemudian mobilisasi ini mempunyai manfaat. Yang pertama, mobilisasi dini ini akan memungkinkan kita untuk merawat bayi kita sesegera mungkin setelah melahirkan. Kemudian meningkatkan kelancaran peredaran darah. Yang ketiga, mempercepat pengeluaran ASI. Yang keempat, otot-otot perut dan panggul akan kembali normal sehingga otot perut dan panggul menjadi kuat. Kemudian yang terakhir ada mengurangi efek setelah mengurangi infeksi setelah melahirkan. Itu manfaat dari mobilisasi dini. Kemudian dampak tidak dilakukan mobilisasi dini yaitu ada 3. Salah satunya ada peningkatan suhu tubuh, peredaran darah yang abnormal, dan involusi uterus yang tidak baik. Peningkatan suhu tubuh yaitu ditandai karena involusi uterus yang tidak baik, maka akan meningkatkan suhu tubuh pada ibu. Kemudian suhu tubuh yang meningkat itu adalah salah satu tanda atau ciri-ciri terjadinya infeksi. Kemudian peredaran darah yang abnormal. Yang ketiga ada involusi uterus yang tidak baik. Involusi uterus yang tidak baik akan menghambat pengeluaran darah dari plasenta atau sisa-sisa darah yang ada di dalam rahim. Kemudian tahap pelaksanaan mobilisasi dini yaitu ada setelah ibumu melahirkan secara sesar 6 jam pertama, maka ibu akan dianjurkan untuk tirah baring terlebih dahulu. Kemudian untuk 6 jam sampai 10 jam pertama ibu itu harus menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri, kemudian menggerakkan anggota tubuh yang lain seperti kaki dan pergelangan kaki. Kemudian setelah 24 jam pertama, maka ibu itu harus melakukan atau melatih jalan di tempat maupun belajar duduk. Kemudian untuk rentan gerak mobilisasi dini yaitu ada rentan gerak pasif, gerak aktif, dan gerak fungsional. Gerak pasif itu dimana tujuannya itu untuk melenturkan otot-otot dan persendian pada ibu setelah melahirkan. Kemudian gerak pasif ini contohnya itu nanti ibu akan dibantu oleh perawat untuk menggerakkan anggota tubuhnya seperti kaki dan pergelangan kaki. Kemudian untuk gerak aktif yaitu untuk melatih kekuatan otot dan sendi. Untuk melatih otot dan sendi ini ibu bisa menggerakkan kaki dan tangannya dan bisa miring ke kanan dan miring ke kiri. Yang terakhir ada gerak fungsional. Gerak fungsional ini guna untuk memperkuat otot-otot dan persendian setelah melakukan aktivitas yang sudah dianjurkan oleh dokter dan baik untuk ibu. Kemudian karena materinya sudah selesai, apakah ibu-ibu sudah paham terkait materi yang sudah saya berikan? Ya. Jika ibu sudah paham terkait tentang materi yang sudah saya berikan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu ini ya. Ibu bisa menjelaskan terkait tentang pengertian dari mobilisasi dini? Mobilisasi dini adalah pergerakan yang dilakukan oleh ibu beberapa jam setelah melahirkan. 2 jam untuk ibu yang melahirkan secara normal dan 6 jam untuk ibu yang melahirkan secara sesar.
Oke, udah paham ya terkait tentang pengertiannya. Yang Iya. sekarang coba jelaskan atau sebutkan terkait tentang manfaat dari mobilisasi dini, Ibu. Salah satunya itu ya meningkatkan peredaran darah dan menghilangkan rasa infeksi setelah melahirkan. Ibu bisa jelaskan? Ada sebutkan. juga itu mempercepat keluarnya ASI. Kemudian bisa disebutkan dampak jika tidak melakukan mobilisasi dini? Itu ada 3. Itu apa? Peningkatan suhu tubuh, pendarahan yang abnormal, sama Fungsional. involusi uterus yang tidak baik. Oke. Jadi di sini Ibu sudah paham ya terkait tentang materi yang sudah saya berikan. Ya. Karena materi yang sudah saya berikan sudah selesai dan Ibu sudah paham. Sebelum kita akhiri ada yang tanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, tadi Ibu juga sudah bisa menyebutkan manfaatnya, pengertiannya, dan kemudian dampaknya. Ibu juga tadi sangat kooperatif sekali setelah saat saya melakukan penyuluhan ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi membahas materi yang sudah kita janjikan kemarin. Untuk tempatnya kita di tempat gazebo ini. Untuk jamnya jam 8 sesuai kesepakatan kita. Sebelum kita akhiri ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.